Ini malah pada takut, saya nggak takut. Ya kalau memang saya harus memang positif ya udah, berarti kan ternyata cara saya meladeni mereka itu salah gitu loh. Makanya saya tunjukkan, ini loh aku wani. Malah satu keluarga saya ajak semua, Bapak harus ikut, anak saya ketiga yang masih kecil kelas 5 harus ikut. 5-5-nya alhamdulillah negatif semua. Filosofi wong Pekalongan, keadilan profesional, kebersamaan, rayan urip semangate wong Pekalongan, gotong royong urip rukun padha seduluran. Pagi itu, seorang wanita bermasker berjalan dari dapur umum milik warga RT 01 RW 09, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Di kedua tangan wanita itu membawa sayur mayur dan buah-buahan yang masih segar yang ditaruh di dalam tas kresek warna hitam. Bahan makanan mentah itu akan dibawa olehnya ke rumah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan harus mengikuti isolasi mandiri di rumah. Bahan makanan untuk suplai kebutuhan warga yang mengikuti isolasi ini cukup beragam. Tim Satgas Jogotongo di RW 09 ini sering menanyakan kepada warga tentang makanan apa atau kebutuhan pokok apa yang ingin dibawakan agar menu yang diterima tidak membosankan. Hal itu seperti yang diceritakan oleh Lina, salah satu relawan tim Jogotongo di Kelurahan Podosugih. Siaga terus ini. Alhamdulillah, terus penting paling sehat. Ya siaga sana, siaga sini. Saya sini juga saya yang suplai. Oh gitu. Jadi 3 rumah, saat itu kan 3 nggih sareng ya, saya yang suplai. Tadinya saya bikinkan, kebetulan saya juga di catering ya. Bu, saya mau masak ini, yaudah mami itu aja sarapan, tapi nanti saya siang dibeli ini ya mbak, nanti mereka request. Aku siang masak sendiri kan, kebetulan ada ibu-ibu kan, ada ibu, sini ada ibu, sana juga ada ibunya. Nah sarapan kan jelas sekali nggak yang masak siang sampai kedua ke kan sana. buat mereka kan masak sendiri, makan sama siang sama malam. Sayuran, Nggih, sembako, sayur, sampai ayam, beras, nggih. sampai gas gitu. Nggak, nak beras belum. Oh, Mungkin udah punya stok ya. Selama ini saya belum pernah belikan. Nak gas sudah, buah, yang jelas gas, buah, ayam, itu, daging, madu, yang sering madu. Nggih. Tidak hanya mengantarkan kebutuhan harian dan masakan jadi untuk sarapan warganya yang harus menjalani isolasi mandiri, Lina juga bertugas menjemput ASI dari pasien yang terkonfirmasi positif yang harus menjalani isolasi dan terpisah dengan buah hatinya yang masih berusia 2 tahun. Lina mengaku harus siaga kapanpun agar W yang termasuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG yang mengikuti isolasi tetap dapat menunaikan kewajibannya, yaitu memberikan ASI pada balitanya. Ulan harus ke sana, tak tawari di sini enggak mau, enggak ada temennya. Aku sana wae Mbak, tapi ono sing mendet ke asiku. Udah Mas. Tapi kalau saya ambil asi kan saya pakai sarung tangan. Saya buka di sana, saya buang di sana kan, di sana cuci tangan, langsung saya cuci tangan kan, enggak terus sak anu kan mboten. misalnya 3 kali ya 3 kali. Kalau misalnya lebih ya. Nggih, nama Mbak aku mboten. Kewajiban isolasi menyebabkan mereka tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai pendapatan. Sehingga selama isolasi, hidup mereka tergantung pada Satgas Jogotongo dan uluran tangan para tetangga. Jogotongo, salah satu program yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk penanganan COVID-19 yang saat ini melanda dunia, kini digerakkan di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Ada secercah harapan bagi warga yang harus mengisolasi diri tatkala menerima kabar akan ada tetangga yang mengirim makanan dan lauk pauk serta sembako seperti sayuran, telur, bahkan madu sebagai penjaga daya tahan tubuh. Ketua Satgas Jogotongo RW 09 Kelurahan Podosugih, Aris Setiadi menceritakan bahwa warga di tempat tinggalnya bertekad saling bahu-membahu membantu warga yang terdampak COVID-19. Memang tidak mudah meyakinkan warga untuk mau menjalani isolasi, namun pihaknya tidak menyerah dan selalu memberikan pemahaman serta dukungan bagi keluarga pasien. Yang paling sulit kita hadapi itu
karena dia punya anak kecil, gitu kan. Nah, terus kita nek jenengan sayang anak, sayang keluarga, justru jenengan isolasi. Bilangnya apa? Aku diusir, bilangnya gitu. Akhirnya kita sampaikan, repotnya jenengan apa? Aku kan senetei, jenengan nggak usah ragu, nggak usah bingung. Jam berapa jenengan sedot, nanti kita ambil, kita kasihkan ke bayinya. Nah, 2 jam sekali dia telepon, kita ke sana. Itu satgasnya ibu-ibu langsung ke sana. Ambil, kasihkan, diminumkan. Itu akhirnya mau, alhamdulillah sehat. Kita tawari di sini, kan dekat. Ya itu jawabannya sama. Wedi. Dewean gitu. Dengan adanya program Jogotongo, Aris bertekad akan menjaga warganya yang menjadi pasien COVID-19 sampai sembuh. Melalui jimpitan, ada dana yang terkumpul yang dapat digunakan untuk membantu kebutuhan warga di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu, nah, kita bisanya mensuplai kebutuhan dia. Suplainya itu apa saja diantaranya Pak? Sesuai dia minta. Kebutuhan sehari-hari? Iya. Makanan apa sembako? Semuanya. Dia mintanya apa? Maka tadi kalau mbaknya lihat di situ, minta sayuran, sop-sopan, tukoke sop-sopan, anter, cantalke pager, gitu. Nanti kita telepon, keluar nanti. Bu, gas entek, gas pirang kilo? Gitu. 5,5 kilo kirim, bawa sana. Bu, aku njaluk dok, pirang kilo? 0,5 kilo antar. Lah, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat itu yang kena COVID, dari mana anggarannya? Atau ada donatur juga Pak? Kalau di sini istilahnya apa ya, di tiap RT itu kan punya dawis itu, punya dana sosial. Dana sosial. Kalau di RT 1 tempat saya namanya jimpitan. Setiap kepala keluarga itu ditarik jimpitan, 1 bulannya 3.000. Itu digunakan untuk dana sosial. Aris bercerita, di lingkungan tempat tinggalnya juga telah ditetapkan sebagai kampung tangguh oleh Wali Kota Pekalongan Selani Mahfud beberapa waktu lalu. Ada posko yang didirikan dengan sejumlah fasilitas, seperti dapur umum, lumbung pangan, dan sarana kesehatan. Kesadaran masyarakat sekitar tidak perlu diragukan lagi, karena ada warga yang merelakan rumahnya agar disulap menjadi rumah isolasi dengan harapan jika ada warga yang terpapar COVID-19 dapat dirawat lebih dekat dengan keluarga. Rumah isolasi yang rindang itu memiliki 3 kamar tidur lengkap dengan dipan dan kasur yang sudah tertata rapi. Selain itu, warga juga menyediakan obat-obatan, hand sanitizer, dan lainnya. Tidak ada yang berani. Itu sebelumnya bangunan apa sih? Ya itu rumah biasa. Tadinya kan rumah itu dikontrak-kontraki gitu loh Mbak. Karena rumah nganggur kita butuh ruang isolasi, kita tembung. Itu oleh beliau dipersilahkan. Sepanjang diperlukan, beliau tidak akan kontrak. Itu termasuk kebun yang di sana itu gratis. Jadi kita bikin rumah isolasi itu di situ kebetulan kita cari yang aksesnya mudah. Itu jadi jalannya kan mudah itu. Mau dibawa akses ke rumah sakit dekat, mau ke diklat dekat kan gitu ya. Itu kita nyari yang di tengah-tengah. Kemudian bagaimana dengan warga yang pertama kita taruh ini adalah sebelahnya, gitu kan? Nah, selama yang sebelahnya itu tidak keberatan, maka kita pakai, kita Pak RW ke sana tidak keberatan. Nah, kami sampaikan bahwa kalau di situ ada pasien COVID, maka setiap hari rumah itu akan disemprot.
Gotong royong adalah kunci sukses dari program Jogotongo ini. Warga yang harus mengisolasi diri akan terbantu karena kepedulian warga sekitar. Seperti Susilo Ningsih, mertua dari LK yang merupakan pasien terkonfirmasi positif yang tertular dari tempat dia bekerja. Ya, tanggapannya baik karena saya juga keluarga ada yang kena COVID. Saya juga melaksanakan isolasi. Dari tetangga juga ada yang bantu untuk suplai makanan tiap hari. Oh gitu. Selama isolasi. Hasil swab ya, kita dasarnya hasil swab itu sekitar tanggal 5 Oktober. Iya. Kalau keluarga kan di sini yang enggak, yang negatif. Yang kena kan satu menantu. Anaknya di sini ya. Kan cucu. Berarti di rumah Ibu nyun sewu dengan siapa saja Bu yang ada di sini? Kalau saya dengan suami saya dan ya kalau tiap hari sama cucu satu gitu. Iya. Berarti selama isolasi 12 hari itu di sini cucu. Iya. Cucu dan istri dari yang kena COVID. Tolong menolong tak hanya sebatas ucapan di bibir saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap manusia wajib untuk menolong orang-orang terdekat di sekitar yang membutuhkan. Jogotongo yang saat ini digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah terbukti membantu ketidakberdayaan orang lain di tengah pandemi COVID-19.